Bang Debi ada. Baik, saya ingin menambahkan. Ya tadi kan yang dikatakan oleh Pak Taufan mengatakan bahwasannya Rasulullah pada zaman dulu. Tapi kita ketahui bersama bahwa law as a tool of social engineering, hukum sebagai alat pembaharuan bagi masyarakat. Ini kan beda zaman. Kenapa? Karena pelaku tindak pidana kekerasan seksual bukan hanya merugikan saat ini, tapi merugikan masa depan, merugikan keluarga, merugikan lingkungan, merugikan sekolahnya atau tempat bekerjanya. Itu kan sangat merugikan. Berbicara manusiawi, apakah pelaku tindak pidana kekerasan seksual bisa dikatakan kategori manusiawi? Paling enak memang mendebat orang dengan mengikuti alur berpikirnya sendiri. Oke. Kalau tadi dikatakan tujuan hukum adalah social engineering, pertanyaan saya. Dari social engineering kita berharap masyarakat akan lebih aman. Masyarakat yang aman ditandai pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Tidak. Saya sangat tidak setuju. Masyarakat aman itu ketika pelaku dihukum yang sangat berat. Ini karena korban juga merupakan masyarakat. Filosofi korban juga merupakan masyarakat. Tua sedunia adalah tercermin pada pernyataan saudara hari ini. Betapa saudara hidup di abad sekarang berapa? 21. Ya. Tapi cara pikir purbakalanya mencerminkan Kenapa purbakala? bahwa hukuman semata-mata untuk mengekspresikan balas dendam. Itu adalah pemikiran manusia purba. Jadi gini. Kalau hidup di hari ini dan konsekuen menjadi warga negara Indonesia, kita harus sepakat tujuan hukuman pada akhirnya adalah rehabilitasi dan reintegrasi dalam pemasyarakatan. Nah, berbicara mengenai masyarakat, korban pun masyarakat. Tepat. Betul. Karena kita ingin melindungi korban agar jangan sampai pelaku mengulangi perbuatannya, agar jangan sampai orang kemudian melakukan kejahatan serupa. Jauhi pemikiran kebiri sebagai sebuah bentuk balas dendam. Kebiri itu harus. Kebiri itu harus bagaimana? Mitra saudara sendiri sudah mengatakan kebiri adalah terms and conditions apply. Pak Nasir mengatakan itu. Kebiri dipraktekkan dalam situasi-situasi tertentu. Sekarang saudara mengatakan pukul rata seluruh predator di kebiri. Membuat Indonesia semakin lama jadi semakin gini, berbicara mengenai kebiri. Kebiri itu kan ada kebiri 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu kan artinya tidak permanen. Kenapa keberatan? Saya tanya. Kapan predator seksual acap kali menjadi residivis? Pada tahun keberapa setelah dia dihukum? Jadi gini. Tidak ada jawabannya. Jawaban yang saudara katakan jadi begini itu mencerminkan saudara tidak punya jawabannya. Saya jawab sendiri pertanyaan saya. Predator seksual menjadi residivis adalah pada tahun 4, 5, 6 setelah dia menjalani hukuman. Kita cek kembali angka-angka tadi. Ternyata kebiri kimia hanya dipraktekkan pada tahun 1, 2, dan ketiga. Tidak ada gunanya. Karena justru setahun, 2 tahun, 3 tahun setelah dikebiri baru dia mengulangi perbuatan bejat. Saya bukan ahli kebiri ya. Artinya tidak efektif sebetulnya. Tidak ada gunanya. Pembuangan biaya yang tidak ada gunanya. Semua orang. Jadi ketika pembinaan ya di lembaga pemasyarakatan itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian ketika dia keluar, dia tidak menemukan sesuatu yang diharapkan. Maka dia berpotensi untuk mengulangi lagi apa yang dia lakukan. Nah karena itu yang namanya pemasyarakatan. Ya, namanya pemasyarakatan itu timbal balik. Ya antara yang di dalam, yang ngurus di dalam dengan orang di luar. Nah makanya kan ingat nggak lagu Ebit Gyade itu? Ya, ketika dia pulang dari pintu ke pintu, ya. Semua ditolak. Itu kan menunjukkan ya bahwa ketika dia keluar dari penjara, dia mencoba menyapa orang-orang dengan narasi, dengan baik, mengetuk pintu itu nggak dibuka. Jadi sebenarnya ini kan yang nggak terjadi. Jadi residivis itu ya bisa jadi. Ya misalnya kemarin soal SCKC ya. SKCK. Karena nggak pernah awak lihat itu, awak pun salah bilang saya kan. Jadi surat keterangan apa itu? Catatan kepolisian. Tidak tercatat sebagai kriminal lah gitu kan. Nah jadi misalnya ketika ada orang tidak mampu membayar misalnya, akhirnya dia melakukan lagi kegiatan itu. Padahal kalau digratiskan ya nggak apa-apa, cuman kalau negara membebankan penerima negara bukan pajak di situ, ya, sehingga kemudian harus bayar orang. Nah jadi kembali ke soal tadi itu bahwa residivis itu ya jadi bukan tunggal dia. Ya bisa jadi karena memang
pola pembinaannya yang tidak betul di dalam, kemudian penerimaannya juga tidak ada, sehingga dia mengulangi lagi perbuatannya. Apalagi tadi itu kan bahwa dia dikebiri. Tapi paling tidak ya, negara sudah memperlihatkan ya pembelaannya kepada orang-orang yang tertindas. Paling tidak negara sudah memperlihatkan, gitu. Ya, memperlihatkan pembelaannya terhadap orang-orang yang tertindas. Yang terkoyak tadi. Orang-orang yang dignity-nya, martabatnya itu ya dirusak oleh orang pelaku tadi. Pendapat Bang Nasir ini mengingatkan saya pada hashtag Indonesia Gelap ya ini. Keputusannya tercermin dari apa? Secara tidak sadar beliau mengakui bahwa pemasyarakatan, otoritas pemasyarakatan masih jauh dari ideal. Pada saat yang sama, masyarakat masih menaruh dendam total terhadap pelaku kejahatan. Di tengah dua situasi yang jauh panggang dari api itu, di tengah dua kenyataan yang sangat tidak ideal itu, apa pemikiran beliau? Sakiti saja predatornya. Ya, dengan kebiri tadi. Iya, itulah cerminan keputusan. Kita sadari itu bahwa kalau cara pandang semacam bahwa ada fungsi-fungsi yang belum berjalan dengan baik. Nah, sebelum orang itu kemudian keluar bebas, dia ada BAPAS. Badan Pemasyarakatan, kan itu proses tuh ya? Ya, itu proses ya, proses supaya dia bisa berintegrasi kembali dengan masyarakat. Tapi kan fungsi-fungsi ini belum berjalan dengan baik. Nah, tapi yang bagi saya bahwa negara sudah memperlihatkan pembelaannya terhadap orang-orang yang kehormatannya itu dihancurkan gitu loh ya. Martabatnya itu kira-kira sudah diinjak-injak. Jadi negara hadir. Oke, kita masih di dua sisi. Bisa tolong tambah suasana ruang jadi lebih dingin lagi. Saya merasa hangat sekali ruangan ini malam hari ini. Panas atau hangat nih? Hangat kalau saya. Hangat. Nah, mungkin setelah kita mendengarkan paparan dari narasumber kita berikutnya lebih panas lagi gitu. Bang Nasir, terima kasih sebentar. Kita berganti dulu pemain ini pada malam hari ini. Saya undang Pak Tovan, silakan. Bang Debi, silakan. Ini kita kasih paham soal HAM nih. Di undang-undang kebirinya ini kan melanggar HAM nih. Nah, boleh dijelaskan dulu nih, Pak Tovan. Ya, saya katakan tadi waktu saya merespon Bang Nasir ya. Indonesia itu sudah meratifikasi satu konvensi tentang anti penyiksaan, penghukuman yang tidak manusiawi dan yang merendahkan martabat. Itu masuk dalam konstitusi, pasal 28G. Kemudian dalam undang-undang HAM, dalam beberapa hukum nasional kita juga sudah masuk. Nah, ini yang dulu kenapa kita persoalkan ketika misalnya undang-undang perlindungan anak ketika direvisi, masuklah pasal tentang tindakan kebiri kimia itu. Nah, betul, dan itu juga direspon oleh IDI. IDI nggak bersedia karena dia punya standar etik kedokteran. Yang itu IDI kan mengobati bukan malah menyakiti. Iya, itu memang kenapa? Karena dia juga merujuk kepada standar hak asasi manusia internasional. Kalau dia lakukan, IDI bisa ditegur. Ya, karena dia melanggar kode etiknya sendiri. Melanggar kode etiknya sendiri. Jadi artinya di dunia kedokteran pun sebetulnya itu tetap dianggap sebagai satu tindakan yang tidak manusiawi dan tidak boleh dilakukan oleh dokter ya. Gitu. Kecuali atas permintaan dari si pasien gitu, bukan atas perintah dari ini kalau kita bicara medis ya. Iya, kalau si pasiennya datang situ dan minta mungkin saja itu dibenarkan. Tapi kalau bukan atas kehendak dia itu tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi yang itu masuk dalam kode etik. Nah, karena itu dalam berbagai kajian hukum di Indonesia saya baca itu memang setelah 2017 ya nggak salah, Perpu dulu 2016 kan kemudian diakomodasi menjadi revisi undang-undang perlindungan anak. Itu nggak efektif dilaksanakan. Karena eksekutornya nggak ada, siapa yang mau lakukan itu? Nolak semua. Di samping itu memang kajian-kajian internasional pun memang sudah membuktikan tidak efektifnya penggunaan tindakan kebiri kimia itu terhadap pencegahan atau berdasarkan kajian itu di mana tidak efektifnya? Ya tadi salah satunya karena IDI nggak bersedia, dokter. Kedua, memang hanya karena cuma eksekutor nggak ada aja. Tidak. Dalam prakteknya, dalam kenyataannya, orang-orang yang sudah dikebiri, seperti yang dikatakan oleh Bung Reja, kemudian memang tidak berhenti setelah kan kebirinya punya efek tertentu. Punya batas tahun, 2 tahun. Setelah kebirinya itu efeknya hilang, dia kembali lagi karena memang ini orang yang sakit jiwa. Bayangkan itu ada mahasiswa PPDS, dia memperkosa dengan dia bius dulu. Betul. 3 korban. Di mana normalitasnya itu? Jadi orang-orang ini sebenarnya orang nggak normal. Atau dulu saya kan puluhan tahun nangani gini ya. Anak-anak jalanan misalnya disodomi oleh orang dewasa. Yang menurutnya, wah ini di mana? Jadi menurut Pak Tovan, yang berpendidikan dan nggak berpendidikan
sama, ini karena ada sakit jiwanya gitu. Jadi orang sakit jiwa ini nggak bisa diatasi seperti itu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ini ada standar ya internasional yang sudah sekarang disosialisasikan. Sayang di Indonesia itu hanya Kemendikbud yang sudah melakukan. Zaman Pak Nadiem. Ya, apa itu? Yaitu tentang ada satu peraturan yang memaksikan semua universitas. Setelah ada kasus-kasus dulu kekerasan dan pelecehan seksual di kampus-kampus, kemudian kampus-kampus disuruh bikin satgas, suruh bikin SOP. Bagaimana mekanisme pengaduan dan macam-macam dibikin. Tetapi ternyata hanya itu juga tidak berjalan baik. Buktinya terjadi lagi di kampus ternama UGM. Bahkan lebih jauh dari pelecehan, tapi justru perkosaan. Dan dilakukan oleh oknum guru besar. Di Kementerian Kesehatan juga belum ada satu policy kebijakan yang disarankan oleh PBB itu nggak dilakukan. Ini yang kejadian kebetulan pasien ya. Saya mengamati misalnya di fenomena PPDS. Itu sebetulnya anak-anak PPDS juga berbahaya.